Gucci, Prada, Louis, nam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovianida NIM 23 dari kelas Tadris IPA A semester 3, mata kuliah praktikum kimia dasar. Pada video kali ini saya hendak melakukan praktikum secara virtual ya, seperti yang telah diinstruksikan dari dosen pengampu praktikum kimia dasar. Pada praktikum secara virtual ini saya menggunakan pad, dikarenakan untuk krokodilnya saya belum begitu siap menggunakannya, masih ada beberapa kendala. Jadi untuk memudahkan saya dalam melakukan praktikum secara virtual ini, saya menggunakan pad terlebih dahulu. Kayak gitu, langsung saja kita mulai ya. Kita klik simulasi karena kita ranahnya ke praktikum kimia dasar, jadi kita klik yang kimia. Kita tunggu. Nah, ini udah ke filter ya untuk pilihan kimia, atau tadi kita kan memilih hashtag kimia. Jadi ini adalah hasil beberapa simulasi yang bisa kita pilih untuk dilakukan percobaan, atau ini kan saya melakukan praktikum virtual, jadi bisa saya manfaatkan, bisa dipilih apa aja kayak gitu. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin yang berhubungan dengan ini, teori atom ya. Kebetulan ini ada yang bertema hamburan Rutherford kayak gitu. Langsung saja kita klik. Jadi ini tuh nanti itu berhubungan dengan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Kita kan tahu ya kalau teori yang dikemukakan oleh beliau itu berdasarkan percobaan dia itu melakukan penembakan atau penghamburan sinyal alfa ke arah lempengan tipis emas kayak gitu. Langsung saja kita klik ya. Nah, ini loading lagi. Kita tunggu. Mohon maaf karena tempat tinggal saya emang sinyalnya agak jelek, jadi agak lama. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul. Kita langsung klik. Nah, ini tampilannya untuk melakukan simulasi teori atom Rutherford tadi. Sebelum masuk ke inti praktikumnya, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai komponen apa saja yang muncul dalam tampilan saat ini. Yang pertama itu ini adalah untuk untuk mengeluarkan sinar alfa. Jadi untuk ini ada tombol untuk nanti menembakkan sinar alfa ke ini merupakan lempengan tipis emas kayak gitu. Terus di sini merupakan perbesaran dari apa yang ada di lempengan tipis emas ini kayak gitu. Dalam perbesarannya ini itu ada susunan atom ya. Ini ada inti atom, di dalamnya itu ada proton dan neutron. Kemudian di sini ada awan elektron yang mengelilingi inti atom dengan tingkatan energi tertentu tentunya. Kemudian ini tuh bentuk atomnya maksudnya itu Rutherford belum tahu kalau bentuk atom itu sebenarnya seperti ini, karena dia itu tahunya kalau atom itu seperti itu. Teori atom sebelumnya yang mengungkapkan kalau atom itu seperti halnya roti kismis atau seperti bola kecil kayak gitu. Jadi ini hanya dia melakukan percobaan kayak gini, disimulasikan gitulah ya.
Terus yang terakhir sebelum masuk ke inti praktikum, saya di sini ingin mengeklik tunjukkan jejak. Hal ini untuk memudahkan saya nanti dalam melihat bagaimana interaksi yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam perbesaran ini. Sebenarnya kalau nggak diklik nggak apa-apa, cuman untuk bahasa untuk meringankan kita dalam memahami simulasi percobaan ini, karena kita masih dalam tahap sama-sama belajar, jadi untuk memudahkan kita bisa menggunakan bantuan dari tunjukkan jejak ini dengan mengekliknya. Jadi nanti kan pas sinar alfanya ditembakkan itu kan muncul kayak garis-garis gitu nah itu dari tadi kita mau mengeklik ini. Jadi nanti kita tahu kayak bentuknya itu bengkok atau gimana kayak gitu. Udah saja pengantar pendahuluan dari saya, kemudian kita langsung masuk ke inti praktikumnya ya. Pertama kita klik tombol ini untuk menembakkan sinar alfa ke lempengan tipis emas. Ini di atasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini muncul, ini yang saya maksud tadi, muncul kayak garis-garis gitu ya. Ini karena tadi saya klik tunjukkan jejak tadi. Nah, hasil perbesaran dari penembakan sinar alfa ke lempengan tipis emas ini bisa kita lihat garis-garis sinar alfa yang ungu ini tuh sinar alfa ya. Itu bisa kita lihat ada yang diteruskan masuk ke atom ini, itu diteruskan kayak gitu, jadi dia lurus. Terus ada yang bengkok, kayak bengkok tadi. Terus nanti ada yang dipantulkan, kita tunggu yang dipantulkan, contoh yang dipantulkan. Nah kayak gini dipantulkan kayak gitu. Jadi ada 3 ya, kita bisa lihat ada 3 hasil. Ada yang lurus secara diteruskan, ada yang bengkok kayak gitu, dia diteruskan tapi bengkok, terus ada yang dipantulkan kayak gitu. Di sini tuh bisa diambil kesimpulan ya dari percobaan Rutherford ini, kalau hasilnya itu bertolak belakang dengan teori sebelumnya, yaitu yang mengemukakan kalau atom itu disepertikan seperti bola kecil ya. Itu enggak kalau di teori Rutherford ini. Soalnya kenapa? Buktinya sinar alfa ini bisa diteruskan masuk ke dalam ini atom. Padahal kalau di teori sebelumnya itu kan bola kecil ya, jadinya nggak bisa. Nah ini sinar alfa yang bisa diteruskan, meskipun ada yang bengkok, ada yang dipantulkan, itu menunjukkan kalau bisa disimpulkan, intinya yang bisa disimpulkan kalau di dalam atom itu tuh ada sebuah ruangan kosong, sehingga sinar alfa ini bisa masuk kayak gitu ya, meskipun ada yang diteruskan, ada yang dibengkokkan, ada yang dipantulkan kayak gitu. Ini kalau secara garis, kalau kita bisa saja kalau diperbesar gini, tampilannya akan seperti ini. Nah kita bisa lihat ada yang bengkok, ada yang mantul, ada yang diluruskan kayak gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai 3 hasil tadi, yang sinar alfa itu bisa masuk, ada yang diluruskan, ada yang bengkok, ada yang dipantulkan. Yang pertama itu diluruskan ya, seperti ini. Nah, ini masuk, diluruskan. Itu tuh yang salah satunya itu dia menunjukkan bukti kalau di dalam atom itu tuh ada ruangan kosong, sehingga dia bisa masuk dan diteruskan. Terus yang bengkok itu tuh karena menunjukkan sebuah interaksi muatan jenis ya. Inti atom itu kan sifatnya positif, sedangkan sinar alfa sendiri itu tuh muatannya juga positif. Nah kita tahu kan kalau
proses muatan kalau sejenis kalau bertemu itu kan dia akan melakukan penakan ya, tolak belakang. Nah, kayak gitu. Sama halnya dengan tadi apa itu inti atom yang bermuatan positif bertemu dengan sinar alfa yang positif, kan muatannya sama, jadinya nanti dia itu akan bertolak belakang, dia akan menghindari kayak gini, nah kayak diluruskan, dibengkokkan maksudnya kayak gitu. Terus yang terakhir, kenapa kok langsung dipantulkan? Itu karena dia itu mengenai langsung inti atom, ini dia langsung dipantulkan. Jadi seperti itu hasil percobaan teori atom Rutherford. Kelebihannya kita bisa simpulkan kalau dia itu bisa membuat hipotesis kalau atom itu tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti tersebut. Meskipun begitu, teori atom Rutherford itu tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Di antaranya itu dia tidak bisa menjelaskan kok susunan elektron yang mengelilingi inti itu tidak bisa jatuh ke dalam inti atom. Padahal kalau kita kembali ke kajian seorang ahli fisika klasik yang mengemukakan kalau elektron itu kan dia kalau bergerak itu membutuhkan energi. Nah kalau terus bergerak, energinya kan semakin berkurang, jadi kalau sampai habis itu kan bisa-bisa dia langsung berhenti. Sama halnya kalau kita menggunakan kendaraan, seperti kalau nggak sepeda ya, kita menggunakan motor, mobil, pesawat kayak gitu kan membutuhkan bahan bakar. Kalau energinya atau bahan bakar tersebut tadi habis kan itu berhenti sih. Sama halnya ini tadi elektron, kalau dia itu bergerak kan dia lama-lama energinya habis dan dia bisa jatuh ke inti atom. Nah sedangkan teori atom Rutherford itu dia tidak bisa menjelaskan elektron tidak bisa jatuh ke inti itu. Demikian praktikum virtual dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.